Di sebuah kota kecil di timur Indonesia, di tempat matahari pertama kali menyentuh bumi Nusantara setiap pagi, tumbuh sebuah pohon sukun yang diam, namun menyimpan nyala api sejarah bangsa. Di bawah pohon inilah Bung Karno, sang proklamator, merenung dalam pengasingannya. Dalam sunyi ia bertanya, apa dasar yang bisa mempersatukan bangsa yang begitu beragam? Dari keheningan Ende, lahirlah gagasan besar Pancasila. Kini setiap tanggal 17 Agustus, Taman Renungan Bung Karno menjadi magnet. Bukan sekedar tempat wisata sejarah, tapi tempat jiwa-jiwa Indonesia berkumpul dan merenung kembali. Kalianus Nusa penjaga taman menyambut setiap langkah dengan senyum penuh arti. Spirit yang diwariskan Bung Karno di Ende ini sangat luar biasa sebetulnya. Bahkan di tempat ini beliau mendapatkan ilham tentang Pancasila. Bagaimana dalam keadaan situasi tertekan, diintimidasi dan dikekang segala aktivitas politik, tapi Bung Karno justru malah menemukan hal yang mempersatukan bangsa ini dengan mendapat ilham atau wahyu yang di bawah pohon sukun ini. Jauh-jauh dari Bandung, Pras Purworo datang dan merasakan spirit nasionalisme itu di rindangnya pohon sukun. Ia berdiri di bawah pohon itu, matanya menerawang ke langit. Pengorbanannya luar biasa. Di 4 tahun diasingkan di sini menjadi semangat buat kita, generasi baru, generasi muda yang sudah tinggal menikmati kemerdekaan. Kan pahlawan dulu berjuang sampai berkorban, diasingkan tapi tetap punya semangat akan merdeka. Dari Jawa Tengah, datang seorang anak muda bernama Suryati. Wajahnya tampak kagum saat berdiri di bawah pohon sukun. Saya baru tahu ternyata di sini Bung Karno itu terinspirasi menemukan 5 prinsip dasar Pancasila. Luar biasa. Jadi tempat ini memang sangat harus dijaga ya, karena menjadi satu tempat di mana Bung Karno itu menemukan dasar-dasar negara kita gitu. Jadi saya juga amazing banget waktu kesini, wah luar biasa. Ternyata kita menemukan suatu tempat yang sangat bersejarah, tidak sengaja gitu, tapi Masya Allah ternyata ini harus kita kabarkan kayaknya ke semua orang gitu, bahwa di Ende ini punya tempat bersejarah yang harus kita kunjungi. Baginya, kunjungan ini bukan hanya perjalanan wisata, tetapi perjalanan untuk mengenal lebih dalam arti menjadi Indonesia. Dan ada pula keluarga Anto. Mereka datang bersama anak-anaknya, berjalan menikmati rindangnya pepohonan, dan melihat relief cerita perjalanan Bung Karno di Ende sambil sesekali bercerita tentang Bung Karno. Di dalam pelajaran sekolah setidaknya mereka bukan hanya mendengar saja di sekolah, tapi mereka betul-betul menyaksikan, oh ya betul di Ende ini namanya kota sejarah, di sini ada taman renungan Bung Karno yang dimana butir-butir Pancasila dihasilkan di sini, dan tempat pengasingan Bung Karno yang ada di sebelah sana. Jadi ya setidaknya mereka bukan hanya mendengar dari sisi mata pelajaran di sekolah saja, tapi mereka juga bisa betul menyaksikan secara langsung. Nah, mungkin di situ supaya mereka bisa lebih mengingat lah terkait hal-hal tersebut. Senang karena bisa melihat sendiri tempat Bung Karno merumuskan Pancasila di bawah pohon sukun. Taman Renungan Bung Karno bukan sekedar tempat, ia adalah taman jiwa, taman kebangsaan. Disinilah kita diajak merenung kembali bahwa kemerdekaan bukan hanya seremoni, tapi panggilan untuk menjaga nilai-nilai luhur, persatuan, kemanusiaan, keadilan, dan keberagaman.
Dari pohon sukun yang diam, lahir gagasan yang menyatukan. Dari Ende, cahaya Pancasila menyinari Nusantara. Dan dari setiap jiwa yang datang, semangat Indonesia terus menyala. Di bawah pohon sukun ini, kita tidak hanya mengenang, kita berjanji untuk terus menjaga Indonesia dengan hati yang merdeka dan dengan semangat Pancasila yang tak pernah padam.